أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Surat kedua Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Bismillahi tawakkaltu walallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minad dolimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah malam hari ini BCA Pak Yudi Nur Sejati dari USA Amerika Serikat pada malam hari ini bisa hadir kembali untuk senantiasa beristiqomah di dalam berhaqo tilawati, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa berhaqo tukoti dan juga berhaqo jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, senantiasa berada di jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, keluarga besar Pak Yudi, keluarga besar kami, dan juga seluruh saudara dan saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan
guru-guru kita, teman-teman kita, kedua orang tua kita, serta saudara-saudari kita, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Doa-doa kita senantiasa Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas tentang 3 perilaku umat manusia, Pak. Ya. Jadi sekali lagi perlu diingat, Al-Baqarah 1-5 itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Baqarah 6-7 itu orang-orang kafir. Sementara Al-Baqarah 8-20 itu orang-orang munafik. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari kekafiran dan kemunafikan, karena 2 sifat itu bisa menyebabkan yang mestinya umat itu terbaik akan menjadi terbalik. Karena terbalik maka bukan beruntung tapi malah buntung. Ya. Jadi ada orang yang beruntung apabila di tahun ini lebih baik, lebih bersemangat dari tahun kemarin. Kalau sama dengan tahun kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Tapi kalau tahun ini lebih jahat, lebih fasik, maka dia termasuk orang yang celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang mari kita perhatikan ayat 11 dan 12 dari surat Al-Baqarah ini. Bila mereka dinasehati agar meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, mereka selalu membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Loh Pak, jadi orang-orang yang munafik itu dia kondisinya salah, tapi tetap mengaku soleh. Dia terbalik, ya, tapi ngakunya terbaik. Ya, bagaimana sikap kita? Kita harus punya kacamata Al-Quran. Ya Pak ya? Ya, baik Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh orang munafik itu, apa yang dia tampakkan, apa yang dia tampilkan, apa yang dia baca, maka bagi orang-orang yang beriman, mereka tetap mendapatkan pelajaran orang beriman itu. Jadi walaupun itu orang munafik, karena hikmah itu meronta-ronta di dalam hatinya orang-orang munafik. Meronta-ronta. Karena orang munafik itu antara hati dan perkataannya tidak sama. Lah orang beriman tetap bisa mengambil kalau itu yang diucapkan adalah sebuah kebaikan, maka tetap kita bisa mengambilnya. Betul, Pak.
Makanya orang munafik itu diumpamakan seperti lilin. Maksudnya? Ya, dinyalakan, dia menyala, menerangi, akan tetapi dia membakar dirinya sendiri sampai habis. Jadi kalau misalnya kita sebuah percontohan gitu, ya kita menerangi, tapi jangan sampai diri kita sendiri terbakar. Seperti contohnya matahari senantiasa menyinari, tapi dia juga tidak terbakar. Itu contoh-contoh yang Allah berikan di dalam dunia ini. Minta tolong Pak, jenengan buka suratnya, surat 9 Pak. Suratnya surat 9. Ayatnya 67 Pak. Coba baca artinya Pak. Ayat surat 9 ayat 67. Baca yang keras artinya. Artinya surat 9 ayat 67 At-Taubah. Oke, baik Pak. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya. Ya, jadi di situ ada kode namanya MM. Kode ya, MM. Okay. MM di situ ada mungkar, ada makruf. Lah, mungkar itu adalah keji, ya. Kemungkaran itu adalah sebuah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang jelek. Lah itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan itu mestinya itu harus dilarang, tapi oleh mereka justru marah, oleh mereka justru malah dianjurkan. Merusak, memutus-mutus persatuan umat, berkelahi, mengadu domba. Lah itu adalah bisa menimbulkan yang namanya dunia ini terbalik, Pak. Yang mestinya itu perdamaian, tapi jadinya malah pertengkaran, permusuhan, dan gak karu-karuan. Karena apa? Kemungkaran itu harus diberhentikan, tapi oleh mereka justru malah dianjurkan, didanai, ditolong. Lah tolong menolong kok dalam hal kemungkaran, yo elek toh Pak. Iya betul Pak. Kalau nanti itu akibatnya masuk neraka, ya masuk nerakanya iso rombongan. Betul. Ya. Kayak Fir'aun. Sak rombongan dan pasukannya, karena di situ tolong menolong laki-laki dan perempuan, ngono lho. Sinergi, tapi untuk masuk ke dalam neraka. Nah, coba berikutnya Pak, baca lagi Pak. Berikutnya yang 68. Iya. Keadaan kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Anak keturunannya banyak, harta bendanya banyak, tapi bukan untuk yang makruf, malah digawe mendanai hal-hal yang mungkar.
Iya betul. Rugi Pak, ini wong buntung ya iki. Nah, karena akalnya nggak dipakai, nggak pakai akal tapi pakai dengkul. Iya betul, Pak. Tapi mereka pinter-pinter, Pak. Ya, tapi kalau pinternya adalah minteri wong. Bukan, kalau menurut Gusti Allah bukan pinter, dia itu bodoh, jahil. Jahil. Lah mungkar kok dilakoni lah po. Iya, 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 iya. Iya. Walaupun dia ahli, kalau berbicara tentang dunia mereka luar biasa. Tapi kalau diajak bicara akhirat dia alergi. Oh, Iya, betul. gitu Pak. Dulu kan ada, Pak, zaman Belanda dulu, Pak. Nukhorbronje, siapa itu? Mm-mm. Nukhorbronje yang ahli, dia belajar apa Islam di Arab, kemudian dia datang ke Indonesia malah menghancurkan Mm-mm. Islam gitu loh. Zaman Belanda, tapi zaman Belanda. Iya, jadi Pak ya, jadi intinya itu ilmu itu bermanfaat atau tidak itu ya tadi melayunya itu ke ma'ruf atau ke mungkar. Nek melayunya itu ke mungkar ya nanti disantapi karo apa malaikat mungkar nakir iku remah remoh. Iya, iya. Joto sih dikemplangi. Mari disujeni, disate ini neraka. Terus Pak, Iya, 70-nya Pak, 70-nya Pak. 70-nya. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menjalimi mereka, tetapi mereka lah yang menjalimi diri mereka sendiri. Tuh, itu ayat berapa? Ayat 70, Pak. 70-nya. Jadi dia ternyata orang dolim. Iya, Pak. Orang peteng. Ya. Ya. Makanya dia itu amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Nyambinya itu loh. Sing gak nguati ku nyambine lho. Iya, iya, iya. Iya, yang gak kuat nyambi. Antara yang baik dan buruk jadikan satu dioplos. Iya, iya, iya. Ya iso-iso diombe wong ya mati langsung, Pak, wong oplosan. Iya, Pak, bener. Ya, kayak pil koplo. Iya. Biasanya dikasih minuman giat, bangkit, berdiri, maju, mulia, kasih minuman oplosan, ngerasakno bangkit, ngerasakno berdiri, ngerasakno maju, mlakune dadi mundur. Ya, yang listrik disambar sama dia. Iya. Ditakoki paling ya, ngono. Ya, namamu siapa? Beliuk. Yang listrik dia sambar, Pak. Dia benturin tutup. Yang kuat ya, yang kuat jadi lemah, yang bahagia jadi susah, yang akalnya cerdas jadi koplo. Nah, seperti itu Pak. Makanya ya wis biar dia berdalih untuk kebaikan, untuk perdamaian. Bukti nendi ngono ae saiki. Berarti kalau dia kowar-kowar ngono ya bukti nendi ngono ae. Karena itu enggak ada bukti, Pak. Enggak ngarah. Namanya kebatilan itu tetap mesti ambune badek, mesti peteng. Walaupun jarene swarga jarene. Iki swarga iki, padahal neraka. Padha mek dajal lho, Pak. Iya, dajjal yang ya. balik-balik. Jadi mereka bahkan menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai usaha kebaikan orang-orang Islam dan untuk menciptakan perdamaian antara kaum muslimin dengan golongan-golongan lainnya loh. Jadi mempersatukan jari ini.
Nek mempersatukan ya kudu ketuhanan yang Maha Esa murni. Aja Tuhane akeh, Tuhane iblis bareng dilebokno penasehat Iya ya. betul. Iya. Iblis iku dudu penasehat. Musuh. Iblis Musuh iku yang nyata. musuhmu kok malah diangkat jadi penasehat nomor 1. Yang ngerusui koko. Ya. Kopok. Ya. Iblis kopok. Ya. Mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin loh. Iya betul. Merusak jadi memperbaiki. Merusak iki, Pak. Ora iki tak rusak sik marung tak perbaiki. Kapan? Ya mbuh. Nah aku ndek dhuwit. Lah dhuwit wis entek ya makane tak aja mbok hambur-hamburno. Perbuatan keji mungkar kok didanai lah apa. Lereno dunia iku wis akhir. Ya. Coba Pak lihat surat Al-Baqarah Pak 165 Pak. Al-Baqarah 165. Baik, siapa? Al-Baqarah 165. Sudah saya cari dulu Pak. 165 ini dia. 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah yang sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Cintanya ngono mang, Pak. Kafir, dolim, fasik, munafik, musyrik, cintanya neng setan itu nomor 1, Pak. Iya betul. Allah itu loh di nomor 2 kan, diduakan. Oh, bukan nomor 2 Pak, nomor 1000 Pak. Lah yo, nomor 1000. Bahkan Allah itu ditipu. Piye karepe Gusti Allah ditipu? Apa di Gusti Allah itu ditipu. Gusti Allah itu malah diwarai. Dia iki guru to piye? Kok iso dadi ngaku dadi Tuhan lu piye ngono. Menungso makhluk tapi kok ngomong jadi dadi Tuhan. Ketemu pirang perkara ngono lho. Iya. Ngono ku lho Pak. Nah wis keblinger ngono ku Pak. Ya. Makanya ilmu itu kalau ilmu itu nafi, ilmu itu manfaat apa ilmu keblinger ya ngono mang. Pokoknya nek senengane mungkar keblinger. Nek senengane ma'ruf aman ngono. Lah orang-orang Islam ya itu cintanya kepada Allah adalah cinta yang dahsyat. Cintanya dahsyat itu Pak. Jadi cinta itu nanti ujung-ujungnya kalau kita belajar ngaji ya jadinya cinta. Kita tekun sholat, tekun infak, zakat, sedekah, membantu orang lain, mendoakan orang lain itu ujung-ujungnya ya jadi cinta, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau sudah cinta ya hal-hal yang berat ya jadi ringan, hal-hal yang sulit jadi mudah ya karena cinta, Pak. Kalau cinta itu kan luar biasa, Pak. Iya, dahsyat. Ya dahsyat. Makanya kita minta sama Gusti Allah, ilahi anta maqasudi waridoka matolubi a'tini ma'rifataka wa mahabbatak. Nah, coba Pak lihat surat ketiga Pak, ayat 31 Pak. Ayat 31. Suratnya Ali Imran. Ayat ketiga. Surat ketiga ayat 31 Pak. 31, sebentar Pak ya. Kita dulu Pak. Ali Imran 31, 35, 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Loh, Pak, kita nggak bisa mencintai Allah kalau tidak Sama melalui sama Nabi Muhammad. Muhammad. Ya, Ya betul. makanya Ya. jangan sampai kita itu benci Nabi Muhammad, benci sama sahabat-sahabat Nabi, yo gak boleh, benci sama para habaib juga nggak boleh, para kiai, para ustadz, itu luar biasa Pak, itu pakunya bumi Pak. Kalau pakunya bumi itu sudah dilepas ya, ambruk, ambruk. Ya, para wali Hancur. Berarti orang-orang beriman, pemimpin-pemimpin yang adil dan beradab, ya, para polisi yang beriman takwa, para menteri yang beriman takwa, ya, para nelayan, para pedagang yang beriman takwa, itu semua orang-orang kinasih Gusti, Pak. Betul. Malati, Pak. Jadi kalau ngelarakno kekasih Gusti Allah ya dicekel karo Gusti Allah dhewe, diapakno, mbah dipateni, mbah umure dedep wis stroke, mbah dedep iku mlakune sayek-sayek, mbah otake ku mencle, mbah ra iso mati, plilak-plilik. Iya betul, Pak. Yo gak mangan, yo gak ngombe, tapi yo gak mati-mati, plilak, medeni wong. Nah, itu siksa, Pak. Ya, siksa ya, Pak. Kemudian ayat yang 12-nya di surah Al-Baqarah tadi, pada ayat ini Allah membantah pernyataan orang-orang munafik bahwa mereka mengadakan perbaikan tetapi mereka betul-betul membuat kerusakan di bumi. Sebenarnya mereka adalah kaum perusak, tetapi mereka tidak menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan karena setan membuat mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi yang menyebabkan yang buruk itu dikatakan baik tadi ternyata dipoles karo mbah iblis iku, mbah setan iku. Bahkan moles-moles sing badeg dipoles dadi wangi ketoke. Ya, wis rusak, ya kepalsuan tipe palsu lah, begitu loh Pak. Makanya kita harus ngaji ya Pak, harus itu Pak, intinya tadi hako tilawatihnya, terus hako tukotihnya di mana saja ya, kita harus taat sama Allah. Jangan sampai kalau kita bersama-sama kita takut sama Allah mari ngono dhewe wis ra ono sapa-sapa sak karepku. Amblas imane coplok, Pak. Imane langsung coplok, Islame gembos. Nah, jadi jangan. Makanya kita harus hakko jihadih tadi ya. Jadi kita harus memperkuat ya diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau itu kemungkaran ya harus dicegah, jangan malah dianjurkan. Nanti bisa-bisa cepet kiamat ngono lho. Ya. Ya jangan dikipas-kipasi, umpamane diceruti bensin, diceruti minyak tanah ya malah berkobar-kobar ngono lho. Ya. Jadilah pemadam kebakaran. Ojo jadi pemadam kebaikan. Oh kebaikan kok dipadamno. Ya kualat. Mbah Munah itu. Ya Mbah Munafik itu Masya Allah. Dia itu seperti itu, ya istilahnya ya STMJ dulu itu, sholat terus, maksiat jalan, kanan kiri oke. Ya, dia juga haji, tapi juga nyambi berbuat keji. Itu dia itu salah, tapi ngakunya soleh. Ya,
Dia itu berbuat yang terbalik tapi ngakunya terbaik. Itulah kepribadian munafik, ciri-cirinya. Kalau bicara selalu dusta, kalau dia berjanji selalu diingkari, kalau diberi amanat dia berkhianat, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Naudzubillah ya Pak. Kita doakan umat ini yang munafik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taubatan nasuha ya Pak ya. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Orang-orang yang hatinya masih mati mudah-mudahan dihidupkan Allah, mudah-mudahan dia bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Pak yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Ya, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 11 dan 12. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita masih sehat walafiat bisa ketemu lagi. Dan hasanah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.